yaitu tentang memahami makna harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah tasawuf namanya ar-raja, berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan harapan ar-raja? Ulama mengatakan huwa nazur ila sa'ati rahmatillah. Yang dimaksud dengan berharap artinya kita berharap rahmat Allah karena kita melihat betapa luasnya, betapa besarnya rahmat Allah tersebut. Ulama yang lain mengatakan istibsyarun biwujudi fadlihi. Kita bergembira penuh dengan hati yang bahagia karena kita punya Tuhan yang karunia-Nya tidak ada batasnya. Kepada ahli ibadah Dia berikan balasan yang berlipat. Kepada pendosa Allah berikan ampunan dan maafnya. Nah, itu diantara definisinya. Kemudian jamaah Jumat rahimakumullah, banyak orang di dalam kehidupan ini salah mempersepsikan antara harapan dan hayalan. Apa perbedaannya? Wal farqu bainar raja'i wat tamanni. Adapun perbedaan antara harapan dan hayalan. At-tamanni yurisu sahibahu al-kasalah wa la yasluku tariqal jaddi wal jahdi. Yang namanya hayalan, orang yang menghayal itu menjadi malas. Orang yang menghayal tentu dia tidak ada perjuangan, tidak ada kesungguhan di dalam beribadah. Dia berharap masuk surga, tapi tidak mau sembahyang. Dia berharap dosa-dosanya mau diampuni oleh Allah, tapi tidak pernah beristighfar, tidak pernah berusaha untuk bertaubat. Itu namanya menghayal. Adapun harapan sebaliknya. Orang yang besar harapannya kepada Allah tentu dia akan menjadi orang yang rajin beribadah. Dia berupaya memperbaiki dirinya dan dia bersungguh-sungguh sebagaimana dia bersungguh-sungguh ketika dia melakukan hal-hal yang lain. Oleh karena itu seorang ulama yang bernama Abdullah bin Khabib, beliau berkata, ar-raja'u salasatun. Adapun kalau ditinjau dari segi umum, harapan kepada Allah itu ada 3 macam. Rajulun amila hasanatan fahuwa yarju qabulaha. Ada orang yang dia melakukan ibadah. Dia melakukan ibadah dengan harapan bahwa semoga ibadahnya meskipun banyak kekurangannya, banyak kelalaian dalam ibadahnya, banyak riaknya, tetapi dia tetap berharap ibadahnya itu diterima oleh Allah. Itu namanya harapan dengan ibadah. Wa rajulun amila sayyi'atan summa tabah bahwa yarjul maghfirata. Model manusia yang kedua, dia berharap dengan ampunan Allah meskipun dia banyak melakukan dosa, tapi dia yakin bahwa dosanya banyak tapi lebih besar ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Lelaki yang ketiga, model yang banyak, rajulun kadzibun yatamadda fi dzunubi wa yaqulu arjul maghfirata. Orang yang siang dan malam melakukan dosa, siang dan malam tidak pernah mengingat perintah Allah, tetapi dia selalu berkata, saya mengharap ampunannya Allah. Allah kan Maha Pengampun, Allah kan Maha Pemaaf, Allah kan tidak memaksa hambanya. Dia berharap akan dapat rahmatnya Allah, akan dapat ampunannya Allah, sementara siang dan malam dia berlumuran dosa. Ini namanya harapan palsu, harapan dusta. Kenapa? Dia hanya mengatakan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Bijaksana, sementara dia tidak mengejar ampunan itu, dia tidak berupaya mendapatkan kebijaksanaan Allah tersebut. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah memperingatkan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Siapa yang berharap
ingin berjumpa dengan Tuhannya dalam keadaan selamat, falyamal amalan shaliha. Syaratnya tidak cukup hanya berharap, tapi harus beramal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan mempersekutukan Allah, jangan mengharapkan kecuali hanya Allah, jangan meminta kecuali hanya kepada Allah. Banyak contoh yang dikisahkan oleh para ulama bagaimana model manusia yang meskipun dia berlumuran dosa, tapi harapannya kepada Allah tidak putus. Suatu ketika dalam riwayat oleh Muhammad bin Abdul Wahhab As-Saqafi, beliau berkata, ra'aitu janazatan yahmiluha salasatu rijalin wa imra'atin. Muhammad bin Abdul Wahhab As-Saqafi berkata, suatu ketika dalam perjalanan saya melihat ada jenazah orang meninggal dunia. Jenazah ini dipikul oleh 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Biasanya kalau mengusung jenazah itu kan ada 4 tempatnya. Biasanya ya laki-laki semua. Ini aneh karena dia melihat 3 laki-laki, 1 perempuan. Maka Muhammad bin Abdul Wahhab As-Saqafi ini berkata, fa akhaltu makanal mar'ati. Maka aku pergi menggantikan perempuan itu karena dia perempuan. Kemudian kami pun pergi membawa jenazah itu. Kemudian kami mensolatinya, kemudian membawanya ke tempat pemakaman. Setelah selesai pemakaman, Muhammad bin Abdul Wahhab As-Saqafi ini berkata, saya bertanya kepada perempuan itu, man kana hadza minka. Siapa orang ini? Dia ini siapa sehingga engkau rela menggotong jenazahnya meskipun engkau seorang perempuan? Perempuan itu berkata, ibni, anak ini, orang ini yang meninggal ini anak kandung saya. Fakultu awalaysa lakum jiranun. Sang ulama ini bertanya, bukankah engkau punya tetangga? Kenapa hanya 3 orang saja tetanggamu yang datang menyelenggarakan jenazahnya anakmu? Apa masalahnya? Faqalat, dia berkata, na'am, walakinnahum saggaru amrahu. Akan tetapi tetangga-tetangga saya tidak ada yang peduli. Tidak ada yang peduli dengan meninggalnya anak saya. Kenapa? Karena mereka menganggap enteng, menganggap remeh. Maka Muhammad bin Abdul Wahhab As-Saqafi bertanya, apa masalahnya? Dia kan muslim juga. Dia bilang iya, tapi semenjak hidupnya anak saya ini dia punya kelainan. Dia seorang banci, seorang bencong, mukhnisun. Maka orang menganggapnya bukan manusia yang sempurna. Sering dipandang sebelah mata si bencong ini. Qala farahimtuha, maka aku pun merasa kasihan karena ibu ini kehilangan anaknya dan tidak ada tetangganya sama sekali yang peduli. Maka Muhammad bin Abdul Wahhab As-Saqafi ini dia pulang ke rumahnya, dia mengambil beberapa dirham, dia mengambil beberapa kantong gandum dan pakaian. Dia berikan kepada sang ibu tadi. Kemudian wanumtu tilkal lailati. Pada malam harinya kata Abdullah Wahhab As-Saqafi ini dia bilang, saya bermimpi. Dalam mimpi saya ka'annahu atani atin ka'annahu al-qamaru lailatal badr. Pada malam harinya saya bermimpi ada orang yang datang menjumpaiku. Wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Wa alaihi siyabun bayda, dia memakai pakaian putih, wajahnya bercahaya dan dia mengucapkan terima kasih kepada saya. Terima kasih wahai Tuan Syekh, engkau telah berbuat baik kepada saya. Faqultu lahu man anta. Maka saya bertanya kepadanya, engkau siapa? Kenapa ada orang yang pakaiannya putih bersih, wajahnya bercahaya? Dia berkata, anal mukhnisul lazi dafantumunil yauma.
sayalah si bencong itu, si banci itu yang engkau kebumikan kemarin. Rahimani Rabbi azza wa jalla bihtikarin nasi iyaya. Allah merahmatiku, Allah mengasihiku karena dalam hidupku saya selalu dipandang hina dan direndahkan orang. Apa maknanya? Jamaah sekalian yang sama berbahagia, rahmat Allah itu luas. Jangan sampai kita membenci orang padahal orang itu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disang rahasiana pun Allah taala. Selama hati orang itu baik sangka kepada Allah, dia selalu mengharap rahmatnya Allah, pasti dia akan mendapatkannya. Meskipun dalam hidupnya mungkin dia kelihatannya orang tidak berarti di dalam pandangan mata kita. Yang kedua, jamaah sekalian yang sama berbahagia, ada ulama yang bernama Abu Ali Ad-Daqqaq. Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, saya mendengar seorang ulama yang bernama Abu Umar Al-Bikandi. Abu Umar Al-Bikandi ini menceritakan pengalaman pribadinya. Suatu hari dia melewati suatu jalanan. Di sana dia mendapati ada seorang anak muda yang sedang dipukuli orang. Anak muda ini dipukuli orang dan akan diusir keluar dari kampung itu. Di samping anak muda yang dipukuli itu ada ibu-ibu yang menangis berkata, "Wah, tolong Pak, tolong. Kali ini berikan anak ini kepada saya. Kalau dia masih mengulangi perbuatannya, silakan terserah Anda. Mau dibunuh, mau diusir atau mau dipenjara sekalian. Saya rela. Tapi tolong kali ini maafkan dia." Maka orang-orang pun meninggalkan anak muda itu yang dibenci oleh satu kampung. Maka Abu Umar Al-Bikandi datang kepada ibu itu. Dia bertanya, "Wahai ibu, dari sekian banyak manusia, hanya Anda yang meneteskan air mata ketika anak muda ini dipukul. Siapakah Anda? Dan siapa anak muda ini?" Dia berkata, "Anak muda ini adalah anak muda yang banyak sekali nih kejahatannya. Hampir semua orang pernah disakiti hatinya oleh anak saya ini. Tapi biar bagaimanapun dia tetap anak saya. Saya tetap menyayanginya. Mudah-mudahan dia bisa berubah suatu hari nanti." Jamaah sekalian yang sama berbahagia, maka kejadian itu berlalu. Setelah berapa lama Abu Umar Al-Bikandi ini melewati tempat tersebut. Dia mendengar suara tangisan dari rumah ibu itu. Dia berkata dalam hatinya, jangan-jangan anak muda itu diusir nih karena tidak mau bertobat. Maka dia datang bertamu dan bertanya, "Wahai ibu, kenapa Anda menangis?" Dia berkata, "Anakku telah meninggal dunia." Dia bertanya, "Kenapa tidak ada orang yang datang mengunjungimu? Engkau kan sedang berduka." Dia berkata, "Anak saya berpesan sebelum dia meninggal dunia." Dia berkata, "Wahai ibu, la tukhbiril jirana bimauti falaqad azaituhum wa innahum yashmutuna bi wa la yahduruna janazati." Wahai ibu, kalau saya mati nanti, janganlah engkau beritahukan kepada tetangga tentang kematianku, karena diriku dalam hidup mereka adalah orang yang penuh dengan caci maki. Tidak usah engkau beritahu mereka, karena mereka tidak mungkin akan hadir di tempat pemakamanku, karena aku hanyalah sampah di mata mereka. Dia berpesan, "Wahai ibu, iza dafantani fahadha khatimun li maktubun alaihi bismillah." Ibu, saya punya pesan kepada Anda. Jikalau engkau menguburkanku, saya punya cincin. Cincin ini ada tulisannya bismillah. Tolong cincin yang ada tulisannya bismillah ini kuburkan saya bersamanya. Masukkan cincin ini ke dalam kain kafanku. Mudah-mudahan Allah merahmatiku, karena cintaku kepadanya tidak pernah berkurang. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian sang ulama tadi, Abu Umar Al-Bikandi, memandikannya, mengkafaninya, dan dia membawanya ke tempat pemakaman. Setelah selesai,
tiba-tiba di malam hari dia mendapat bisikan. Dia berkata, faqad qadimtu ala rabbin karimin. Dia bilang, wahai ibu, ucapkan terima kasih kepada Abu Umar Al-Bikandi, dan aku sampaikan kepadamu, Allah yang Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang telah mengampuni dosa-dosa. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, dalam kehidupan kita tidak boleh berputus harapan kepada Allah. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Tetapi sering kita mengambil haknya Allah untuk mengadili orang. Apa lisa neraka royano, apa to cilaka di anu. Apakah kita bisa melihat bagaimana hukum Allah berjalan? Jamaah sekalian yang sama berbahagia, yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala dalam wahyu, beliau berkata kepada Nabi Daud alaihissalam, auhallahu ta'ala ila Daud, ya Daud, wahai Daud, akhbir ibadi, beritahukan kepada hambaku, anni lam akhluqhum li arbaha minhum. Sampaikan kepada hambaku, aku tidak menciptakan makhluk agar aku dapat keuntungan dari mereka. Allah ciptakan kita bukan Allah mau dapat untung dari kita. Akan tetapi akhluqhum, aku menciptakan mereka liyarbahu bi, agar mereka mendapatkan keberuntungan dengan rahmatku. Maka suatu ketika jamaah sekalian yang sama berbahagia, Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi seorang kafir majusi. Kafir majusi ini datang, wahai Ibrahim, tolong, kalau kita, tolong traktir saya malam ini, tolong jamu saya malam ini. Saya seorang yang kelaparan. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Saya tidak akan menjamu kamu sebelum kamu meninggalkan agamamu. Agama majusi itu agama yang menyembah api. Maka sang majusi itu berkata, saya kira Ibrahim kau ini orang dermawan. Kalau harga sepiring makanan harus dibayar dengan mengganti agama saya dengan agamamu, apa artinya kamu seorang dermawan? Apa artinya engkau sebagai nabi kekasih Allah? Maka sang majusi ini pergi meninggalkan Nabi Ibrahim. Maka datanglah malaikat Jibril menyampaikan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, Allah berkata kepadamu, sampaikan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, kenapa engkau keberatan memberi sepiring makanan kepada majusi ini? Hanya sekali saja seumur hidupnya dia minta. Saya saja, kata Allah, selama 70 tahun sang majusi ini saya beri makan, saya beri minum, saya beri dia hidup. Padahal selama 70 tahun dia tidak pernah menyembah saya. Apa susahnya dan apa ruginya engkau memberi makan hanya sepiring makanan? Dia juga makhlukku sebagaimana engkau adalah makhlukku. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, maka Nabi Ibrahim langsung pergi mencari sang majusi tadi. Dia ikuti, dia datangi, tapi Pak, sekarang saya jamin kamu apapun yang Anda ingin makan. Sang majusi heran, tadi kamu tolak saya, sekarang kamu kejar-kejar saya, ada apa ini? Nabi Ibrahim berkata, barusan saya ditegur oleh Tuhan saya. Saya membuat orang putus asa dari rahmat Allah. Sepiring makanan itu rahmat Allah. Segelas air itu rahmat Allah. Jikalau engkau fikir untuk berbagi kepada sesama makhluk, berarti engkau fikir dengan rahmat Allah yang tidak terbatas. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, maka majusi ini berkata, begitukah Tuhanmu memperlakukan makhluknya? Nabi Ibrahim berkata, iya. Maka sang majusi ini berkata, ajari saya tentang agamamu, perkenalkan Allah kepada saya akan masuk Islam. Jamaah Jumat rahimakumullah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim.